Good morning everybody. How's life? Ya, saya berharap kalian baik-baik saja. Karena kali ini kita akan melanjutkan tentang pelajaran tenses. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang tenses simple past. Nah, kan kemarin kita sudah mempelajari tentang present perfect tense. Jadi, untuk sekarang kita akan belajar tenses selanjutnya yaitu simple past tense. Nah, tapi sebelum itu saya akan mengecek absen kalian terlebih dahulu supaya saya tahu mana yang sudah hadir dan mana yang masih telat. Seperti itu. Oke, absen pertama Jelalus, ya hadir. Yusuf, ya. Yakin, ya. Jufri, ya. Nah, jangan lupa jika saya manggil nama kalian, kalian harus mengucapkan yes I am present atau yes I am, seperti itu. Nah, jangan lupa kalian harus mengangkat tangan atau raise your hand supaya saya bisa melihat seperti itu. Nah, oke, saya ulangi. Jufri, ya hadir. Oke, karena kalian sudah ya semua, maka hari ini tolong dikumpulkan tugas yang kemarin. Tapi setelah selesai kita berdoa. Oke, before we start our study, let's pray please. Finish. Okay, thank you very much. Now please collect your homework. Okay. Nah, kan hari ini kita akan belajar tentang simple past tense. Nah, mungkin dari beberapa kalian ada yang sudah paham apa itu simple past tense. Oke, Jeffrey bisa dicoba. Nah, betul. Kurang lebih seperti itu. Simple past tense adalah kegiatan yang terjadi di masa lampau dan tidak berhubungan dengan kejadian di masa sekarang atau yang akan datang. Seperti itu. Itu sudah berbeda waktu lagi nanti. Nah, jadi simple past itu hanya terfokus dengan kejadian yang sudah terjadi di masa lalu atau di masa lampau. Allah. Nah, sebelum itu sebelum melanjutkan saya akan meluruskan rumus simple past tense terlebih dahulu. Oke? Kita akan belajar tentang simple past tense. Nah, simple past tense sendiri itu ada dua rumus, yaitu yang verbal dan juga yang nominal, seperti itu. Untuk yang verbal plus subject plus verb to plus object. Untuk yang negative subject plus did not plus verb plus object. Untuk yang interrogatif did plus subject plus verb plus object. Dan jangan lupa tanda tanya untuk yang interrogatif. Nah, ini kan yang verbal. Nah, di sini yang nominal. Untuk yang nominal subject plus was atau were plus ana. Untuk yang negatif subject plus was atau were plus not plus ana. Nah, untuk yang interrogatif itu was atau were-nya negatif plus subject plus ana. Jangan lupa tanda tanyanya, seperti itu. Nah, di sini kan memakai verb 2, tetapi di sini memakai verb 1. Mungkin kalian tahu apa alasannya. Nah, betul. Seperti itu. Nah, kenapa di sini diganti verb 1? Karena di depannya sudah ada didn't atau did not. Nah, did ini kan verb 2-nya dari do. Kalau ditambah juga dengan di sini verb 2, itu masih juga sudah salah dari rumusnya. Nah, sama di sini juga memakai verb 1 karena sudah ada did di depannya. Nah, untuk yang interrogatif, did itu harus dipindah ke depan.
atau auxiliary-nya itu harus dipindah ke depan seperti itu. Untuk yang verbal mungkin kalian sudah paham. Ya, betul. Untuk subjeknya mulai dari I sampai it itu sama-sama menggunakan did atau didn't seperti itu. Nah, untuk yang nominal ini subjek was were plus ana. Nah, ana di sini adalah adjective, noun sama adverb seperti itu. Nah, untuk yang negatif was were plus not plus ana, harus ditambah not seperti itu. Nah, untuk yang interrogatif was sama were-nya itu harus dipindah ke depan. Nah, subjek itu dipindahkan setelah auxiliary atau setelah was were seperti itu. Nah, untuk penggunaan was sama were ini adalah was itu bisa digunakan untuk I, she, he, it sama tunggal. Nah, untuk yang were itu digunakan untuk you, they, we sama jamak. Nah, seperti itu. Atau nama orang tunggal atau nama orang jamak itu seperti ini fungsinya. Nah, mungkin sampai sini kalian sudah paham? Ya, alhamdulillah. Nah, maka sekarang jika kalian sudah paham, saya akan melanjutkan ke contoh dari yang verbal saja. Verbal untuk yang nominal bisa dilanjutkan untuk minggu depan nanti ya. Contohnya X yang plus Susan did homework. Negatifnya Susan did not do homework. Dan interrogatif did Susan do homework. Nah, kenapa di sini diganti do? Karena did di sini verb 2 dari do. Nah, did sendiri di sini kan artinya mengerjakan atau melakukan seperti itu. Nah, bukan di sini sebagai auxiliary ya, tapi sebagai verbnya. Nah, kenapa di sini verb 1? Karena sudah ada didn't. Nah, ini juga karena sudah ada did di depannya. Untuk time sheet-nya sendiri, untuk yang pas itu sangat gampang. Mungkin kalian sering mengucapkannya, yaitu kayak sini time sheet-nya ada yesterday, last week, last month, last year aja, and AJT. Nah, untuk time sheet-nya sendiri itu masih banyak yang lainnya, tapi di sini saya hanya menuliskan 3 saja seperti itu. Kalau menulis terlalu banyak itu kayaknya kalian bakalan membingungkan, tapi ini sangat gampang seperti itu. Nah, mungkin untuk saat sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, ya betul. Nah, untuk penggunaannya ini kalau untuk yang nama Susan ini bisa pakai was seperti itu. Kalau Susan dan Santi itu harus memakai were. Kenapa? Susan kan tunggal. Kalau Susan dan Santi itu kan jamak 2 orang. Jadi harus menggunakan were seperti itu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Nah, oke. Nah, sampai lupa. Perbedaannya simple past dengan present perfect tense adalah untuk yang simple past adalah kegiatan yang terjadi di masa lampau dan tidak berhubungan di masa sekarang dan masa depan seperti itu. Nah, kalau untuk yang present perfect tense itu terjadi di masa lampau dan masih terjadi di masa yang sekarang seperti itu, dan masih berlanjut atau masih berkelanjutan seperti itu. Sumpamanya yesterday you ate pentol. Nah, artinya kan kemarin kamu makan pentol seperti itu. Nah, kalau yang present perfect tense contohnya
You have eaten pentol for 3 minutes ago. Seperti ini. Nah, dari 3 menit yang lalu, kan masih berkondisi sampai sekarang masih makan pentol seperti itu. Nah, mungkin sampai ini mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Oh, kalian sudah paham, alhamdulillah kalian sudah paham semua. Nah, tapi sebelum saya memulangkan kalian harus membuat PR. Saya akan memberikan kalian PR. PR-nya adalah untuk menulis kalimat yang nominal itu 3, yang verbal itu 2. Jadi totalnya 5. Nah, dikumpulkannya itu dikumpulkan minggu depan. Nah, jika ada teman kalian yang tadi keluar atau ada yang belum paham, bisa tanya ke teman kalian, atau kalian harus bisa memberitahu teman kalian yang belum paham, seperti itu. Ya, mungkin karena waktunya sudah habis, mungkin saya akan menutup kelas terlebih dahulu. Jika kalian masih belum paham atau masih bingung, bisa tanyakan kepada saya langsung jika teman kalian belum bisa membantu, seperti itu. Oke. I do apologize because I did many mistakes before, and before we close our meeting, let's pray together. Please. Friends, thank you very much. And the last I say, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, now you can go home. Thank you very much.